wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ryan Abista Wibowo dengan NIM 123260135 dari Program Studi Farmasi Institut Teknologi Sumatera dengan rekan saya Natasha Aulia Taruna Putri dengan NIM 123260129. Di sini kami bertujuan untuk mempresentasikan hasil pengembangan proposal penelitian kami mengenai pengembangan formula body UV protecting candle berbahan dasar tebu, Saccharum officinarum Linn dengan studi in vivo dan in silico pada ferulic acid sebagai antioksidan untuk memenuhi tugas kami dalam mata kuliah metostat terkait dengan PKM, yakni di bidang PKM RE dengan dosen pembimbing kami Dr. Apoteker Sarmoko S.Fam MSc. Adapun latar belakang kami dalam melakukan penelitian ini, di antara lain karena Indonesia merupakan negara tropis yang disinari matahari sepanjang tahunnya. Paparan radiasi UV yang berlebihan dapat menyebabkan penuaan dini, hiperpigmentasi, bahkan kanker kulit. Kesadaran akan perlindungan UV ini mendorong kami untuk menginovasikan sebuah produk yang dapat melindungi kulit. Bahkan menurut beberapa penelitian, tebu mengandung ferulic acid dengan antioksidan dengan sifat fotoprotektif yang mampu menetralkan radikal bebas dan meningkatkan efektivitas bahan pelindung UV. Penelitian ini kami tujukan untuk mengembangkan formula suatu body UV protecting candle berbahan dasar tebu dengan ferulic acid sebagai komponen utamanya. Sedian ini kami bentuk sebagai bentuk lilin aromaterapi yang ketika dibakar lelehannya dapat menjadi produk topikal yang memiliki agen UV protector dan diharapkan dapat melindungi kulit, serta dengan produk lain yang bisa berfungsi sebagai aromaterapi. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana efektivitas asam ferulat yang terkandung dalam body UV protecting candle berbahan ekstrak tebu dalam melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar ultraviolet atau UV. Yang kedua, bagaimana hasil uji molekuler docking asam ferulat terhadap protein target seperti MMP1, MMP9, KAP1, dan COX-2 untuk mengevaluasi potensi sebagai agen protektif antioksidan dan antiinflamasi. Oke, adapun tujuan riset kami yaitu yang pertama untuk mengevaluasi aktivitas asam ferulat yang terkandung dalam body UV protecting candle berbahan ekstrak tebu dalam melindungi kulit dan kerusakan akibat paparan sinar UV. Kemudian tujuan lain untuk menganalisis interaksi asam ferulat dengan protein target melalui uji molekular docking untuk mendukung aktivitas biologisnya. Manfaat riset yang kami buat yang pertama adalah memberikan inovasi baru dalam pengembangan produk skincare berbasis bahan alami, khususnya body UV protecting candle. Yang kedua, menawarkan solusi ramah lingkungan dan aman untuk melindungi kulit terhadap paparan UV. Yang ketiga, mendukung diversifikasi pemanfaatan tanaman tebu sehingga meningkatkan nilai tambah dan ekonomi lokal. Adapun urgensi riset kami, di mana urgensi penelitian ini adalah kurangnya pengembangan sediaan body UV protecting candle berbahan dasar alami seperti ekstrak tebu. Tidak hanya berfungsi sebagai scented candle atau lilin aromaterapi, tetapi juga memberikan perlindungan kulit dari paparan sinar UV. Selain itu, studi molekular docking yang dilakukan pada protein target penting seperti MMP1, MMP9, KIAP1, dan COX-2 akan memberikan pemahaman ilmiah lebih mendalam terkait potensi aktivitas asam ferulat. Inovasi ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk yang multifungsi, aman, dan efektif. Metodologi penelitian yang pertama, kami melakukan tempat penelitian di Laboratorium Teknik 3 Institut Teknologi Sumatera selama 4 bulan. Dan alat bahan yang ada seperti tertera yang ada di layar. Produk riset yang pertama kami buat adalah ekstraksi dari tebunya. Yang pertama, diekstraksi asam ferulat dari ampas tebu yang telah dikeringkan pada suhu rendah 40-50 derajat Celcius dan digiling menjadi serbuk halus. Selanjutnya, dicampur sebanyak 10 gram serbuk dengan pelarut etanol 50-70% dalam rasio 1:10 volume per volume, kemudian dimasukkan dalam bejana ekstraksi dengan metode ultrasound assisted extraction, dan yang selanjutnya adalah diekstraksi campuran menggunakan alat ultrasonik dengan frekuensi 20-40 kHz daya 200-500 watt pada suhu 25-40 derajat Celcius selama 30-60 menit. Dan tahap terakhir yaitu dari campuran itu disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan pita dan residu padatan. Setelah itu
Fitrat kemudian dianalisis kandungannya menggunakan HPCLC. Baik, kemudian ada prosedur pembuatan body UV protecting candle-nya, di mana yang pertama kita buat emulsi dengan menggunakan kombinasi emulgator SPAN 80 dan Twin 80 dengan bantuan propilen glycol, kemudian ditimbang dengan seksama. Kemudian dilarutkan propilen glycol, propilparaben, Twin 80 sebagai emulgator di dalam aqueous dengan suhu 40-50 derajat Celcius hingga homogen di dalam fase air. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker zat-zat berbasis minyak seperti ekstrak tebunya, isopropil mistarat, dan ditambahkan emulgator SPAN 80. Setelah itu, homogenkan dengan menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 1500 sampai 2000 rpm dengan suhu 40-50 derajat Celcius di dalam sediaan VCO dan petroleum jelly sebagai fase minyak atau C2-nya. Kemudian C1 yang tadi fase air perlahan dimasukkan ke fase minyak. Kemudian dilakukan pengadukan selama 15 menit hingga terbentuk emulsi. Kemudian beeswax dipanaskan di dalam gelas beker menggunakan hot plate pada suhu 65-70 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan shea butter ke dalam campuran beeswax yang telah cair, kemudian dipanaskan kembali hingga homogen. Kemudian beeswax tersebut dimasukkan ke dalam fase yang telah dipanaskan dan dicampur kembali hingga homogen. Kemudian emulsi minyak ditambahkan zat-zat tambahan seperti titanium dioksida dan pewangi. Kemudian dipanaskan di suhu rendah dan campuran dituangkan ke cetakan lilin supaya mengeras dan disimpan dalam kondisi optimal hingga siap digunakan. Kemudian adapun studi in silico kami, di mana studi in silico dilakukan untuk mengevaluasi interaksi asam ferulat dengan protein target untuk memvalidasi struktur protein yaitu MMP1, MMP9, KEAP1, dan COX-2 menggunakan data yang diunduh dari PDB. Validasi dilakukan untuk memastikan protein tersebut stabil dan dapat digunakan untuk simulasi docking. Dan dari simulasi docking tersebut menggunakan perangkat namanya Autodock. Dalam uji ini, ligan berupa asam ferulat dibandingkan dengan ligan pembanding dan ligan alami untuk mengevaluasi potensi aktivitasnya sebagai antioksida. Kemudian dianalisis berdasarkan nilai banding energinya, di mana nilai ikatan energi terendah menunjukkan afinitas yang paling kuat, dan visualisasi interaksi residu asam amino dengan menggunakan Discovery Studio untuk memahami mekanisme molekuler berinteraksi antara ligan dengan protein targetnya. Uji yang kedua yaitu studi in vivo, di mana pengujian in vivo dilakukan dengan cara aklimatisasi pada 30 ekor mencit yang memiliki bobot 20-25 gram. Sebelum pengujian, mencit diaklimatisasi selama 7 hari dalam kondisi laboratorium yang terkontrol. Bagian punggung mencit dicukur dan dibersihkan menggunakan larutan NaCl untuk memastikan area aplikasi bebas dari kontaminasi. Senyawa MOP diinduksi secara topikal pada area kulit punggung mencit menggunakan spatula. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan terhadap sinar UV dengan menghitung nilai sun protection factor atau SPF. Terus kulit mencit yang telah diberi perlindungan tabir surya dan kulit tanpa perlindungan dipaparkan sinar UVB menggunakan lampu UV dengan intensitas yang sesuai. Nilai SPF dihitung berdasarkan perbandingan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai minimal erythema dose atau MID pada kulit yang dilindungi perbandingan dengan kulit tanpa perlindungan. Paparan UVB dipilih karena menyerupai karakteristik radiasi sinar matahari yang dapat menyebabkan erythema dan sunburn pada kulit. Uji etik yang dilakukan pada mencit akan diajukan kepada LPPT Universitas Gadjah Mada. Baik, selanjutnya ada luaran dan indikator capaian yang kami harapkan, di mana yang pertama ada tahap ekstraksi tebu, di mana luaran tersebut kami harapkan dapat mendapatkan ekstrak tebu sebagai bahan uji in vivo. Dengan capaiannya didapatkan ekstrak tebu hijau sesuai dengan jumlah volume yang dibutuhkan. Kemudian ada tahapan uji in silico, di mana luarannya kami harapkan energi ikatan antara senyawa uji dengan protein target MMP1, MMP9, KEAP1, dan COX-2. Dengan capaian didapatkan konfirmasi kecocokan antara Saccharum officinarumlin sebagai inhibitor. Kemudian uji in vivo, luarannya mencit tidak mengalami erythema saat paparan sinar UV. Dengan capaiannya didapatkan angka SPF yang menjadi penilaian bahwa sediaan dapat melindungi paparan sinar UV. Ya, ini dengan kesimpulan penelitian kami
Itu dengan deskripsi jurnalnya, formulasi ekstrak tebu yang efektif sebagai agen UV protektor dengan metodologi penelitian eksperimental, desain penelitian true eksperimen, atau dengan adanya perlakuan yang diberikan dan perbandingan antara kelompok kontrol dan perlakuan untuk melihat efektivitas formula. Dengan teknik sampling dengan random sampling, dengan perhitungan sampel menggunakan Federer's formula, kami menggunakan 3 formula sehingga didapatkan mencit yang dibutuhkan lebih dari sama dengan 9 mencit. Kami menggunakan 30 mencit pada penelitian ini sehingga sudah memenuhi kriteria sampling. Dengan kriteria inklusi, Simplicia tebu hijau harus segar, ya ini Sakari officinarum caulis di bagian batangnya, mencit dengan berat 25-30 gram, dan kondisi mencit tidak sakit. Kemudian ada kriteria eksklusi di mana Simplicia kering, hewan dalam kondisi sakit, cacat, atau mengalami stres berat tidak kami inklusikan. Baik, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.